ibadah hari Minggu. Pada saat ini kakak minta adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan kidung cerianya, dan siapkan hatinya. Sekarang kakak jemput adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 177 dengan judul Di Pintumu. Dengan judul Mari Puji Tuhanku, kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Pada saat hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan teman-teman untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing, tapi itu semua Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak persilahkan adik-adik duduk, dan pada saat ini kita akan bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa kakak? Ceria 140. Firman-Mu berlimpah. Ku
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur ya Tuhan karena atas segala kasih-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami boleh melakukan ibadah kami walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati pendengaran kami, memberkati hati kami, agar kami boleh mendengar, boleh memahami firman yang akan disampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, Kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi, supaya apa yang akan disampaikan Kakak layan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, mari sama-sama kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Kita buka bacaan kita hari ini dari Korintus 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Adik-adik kita baca sama-sama ya. Adik-adik dari rumah, kakak di sini. Mari kita mulai ya adik-adik. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua di rumah selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan adik-adik. Nah tadi kita sudah membaca bersama firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik, firman Tuhan ini menceritakan kepada kita tentang jemaat atau orang-orang Kristen yang hidup di Korintus. Oh ya adik-adik, Korintus itu sebuah kota ya, atau sebuah tempat yang ditinggali orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Nah adik-adik, orang-orang Kristen yang hidup di Korintus itu, mereka hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Mereka lebih senang dengan
kata-kata atau ajaran dari rasul atau guru-guru palsu. Kenapa ya adik-adik dikatakan guru-guru palsu atau rasul-rasul palsu? Karena yang mereka katakan, yang mereka sampaikan, dan yang mereka suruh untuk dilakukan orang-orang Kristen di Korintus itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka, para rasul-rasul palsu ini atau guru-guru palsu ini adik-adik, mereka tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka melakukan pekerjaan mereka itu, mereka melayani, mereka mengajar, itu hanya supaya mereka dilihat orang dan dipuji orang. Maka adik-adik, orang-orang Kristen yang di Korintus itu pun hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Mereka lebih suka dengan ajaran daripada guru-guru palsu atau rasul-rasul palsu yang mengajar mereka. Nah, adik-adik, karena orang-orang Kristen di Korintus itu hidupnya tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, maka Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Untuk apa sih adik-adik Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka? Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Mereka ini siapa ya? Mereka ini adalah orang-orang Kristen yang hidup di Korintus. Supaya apa? Supaya hidup mereka seperti firman Tuhan. Rasul Paulus mau mengajar, mau melayani orang-orang di Korintus. Supaya apa? Supaya orang-orang di Korintus itu, orang-orang Kristen yang di Korintus itu mau atau kembali lagi untuk mengenal firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Korintus supaya mereka hidupnya saling mengasihi, saling menolong, saling menghargai, saling membantu, saling menghormati satu dengan yang lain. Rasul Paulus mengajar dan Rasul Paulus melayani karena Rasul Paulus selalu meminta pertolongan Roh Kudus untuk pimpin Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus mampu melakukan semua itu. Adik-adik, Rasul Paulus tahu bahwa dirinya Rasul Paulus itu hanya alat yang dipakai Tuhan. Rasul Paulus tidak sombong akan semua apa yang dia bisa. Rasul Paulus tidak tinggi hati. Karena apa? Karena Rasul Paulus tadi sadar semua yang bisa dia lakukan, semua yang bisa dia ajarkan, sampaikan kepada orang-orang Kristen di Korintus itu semua karena Tuhan yang memberikan pertolongan adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus mengingatkan kita juga, mengingatkan adik-adik, mengingatkan kakak layan, bahwa apa adik-adik? Bahwa kita tidak bisa sombong dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita miliki. Karena apa adik-adik? Karena semuanya itu dari Tuhan. Adik-adik? Ya, jadi adik-adik, kita seperti tadi Rasul Paulus tidak boleh sombong ya adik-adik. Ketika adik-adik bisa dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan tiap minggu, adik-adik mengerti dan adik-adik berbuat baik, itu juga karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari karena adik-adik dan kakak layan sudah tahu bahwa apa yang ada pada kita itu semua dari Tuhan, maka adik-adik kita jangan jemu-jemu untuk berdoa minta Tuhan selalu pimpin hidup kita. Jangan jemu-jemu minta Roh Kudus pimpin supaya kita selalu rendah hati, hidup jujur, tidak sombong. Kita selalu membantu, memberikan bantuan kepada yang sedang membutuhkan sesuai dengan apa yang adik-adik mampu ya adik-adik. Nah, adik-adik, jika kita melakukan semua itu, maka adik-adik dimanapun berada, adik-adik akan selalu mendatangkan hidup yang penuh dengan sukacita. Seperti tadi yang sudah kita dengar di awal, seperti Rasul Paulus yang mau dipakai Tuhan melayani orang-orang atau jemaat Kristen di Korintus. Supaya apa? Supaya mereka mengenal kembali Tuhan dan hidup mereka seperti firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya
bahwa semua yang ada pada kita, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan, itu semua karena Tuhan, karena Roh Kudus selalu menolong kita ya adik-adik. Nah, jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kepada adik-adik, kepada kakak, bahwa kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh tinggi hati. Pokoknya kita harus selalu rendah hati, tidak boleh membeda-bedakan kita dengan orang lain. Jika misalnya tadi adik-adik mampu membantu teman, adik-adik jangan sombong. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kepada adik-adik suatu kelebihan. Jadi adik-adik boleh atau bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria. Ceria berapa Kak? 233 dengan judul Yesus menginginkan aku. Kita bernyanyi bait yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Siapkan tempat persembahannya, dan nanti setelah persembahan terkumpul, nanti dimasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia ya adik-adik. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Mari lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami anak-anak-Mu harus selalu menyadari bahwa apa yang ada pada kami itu semua karena Tuhan yang Maha Baik. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa mau mendengar dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Dari awal hingga pada saat ini Tuhan Engkau memberkati. Itu semua Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat
semua adik-adik layan kami yang saat ini sedang berada di rumah karena situasi dan kondisi yang masih ada saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik kami ini. Biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang harus mereka kerjakan, baik itu tugas-tugas dari sekolah atau apapun ya Tuhan, Tuhan, Engkau senantiasa memampukan mereka untuk melakukannya dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan, mereka selalu setia untuk mendampingi adik-adik layan kami ini dalam belajar maupun untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, orang tua kami senantiasa bersabar akan kami, akan adik-adik layan kami. Biarlah juga Tuhan, mereka senantiasa mengajari kami dengan baik dan juga mengajari adik-adik layan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa apabila saat ini Tuhan, adik-adik layan kami ada yang kurang sehat atau dalam kondisi apapun mereka Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kesembuhan, agar pada minggu-minggu berikutnya Tuhan, mereka boleh mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja GPIB, terlebih khusus gereja GPIB yang ada di Kota Baru, beserta dengan pelayanannya ya Tuhan, mulai dari pendeta, majelis, sampai dengan semua yang membantu berjalannya ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk kami melakukan yang terbaik dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kakak layan kami juga Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semua kakak layan kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap keterbatasan kami ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik layan kami. Tuhan tolong mampukan kami, Tuhan tolong berikan kami kekuatan agar kami tidak lemah, namun kami senantiasa bersemangat. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan kami ini, Engkau memberkati orang-orang yang akan mengelolanya. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini bermanfaat dan berguna untuk pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang memohon kepadamu. Kiranya Tuhan Kau senantiasa menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu, dan ampunilah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, pesan firman Tuhan buat kita hari ini mau mengajak untuk adik-adik dan kakak layan semua supaya kita hidup seperti Rasul Paulus, yang tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus selalu hidup rendah hati adik-adik, hidup jujur, tidak sombong. Rasul Paulus selalu menyadari bahwa apapun yang dia mampu, apapun yang Rasul Paulus bisa lakukan, itu semua karena Tuhan, karena Roh Kudus selalu memimpin Rasul Paulus. Nah adik-adik, demikian juga dengan adik-adik dan kakak layan ya. Jadi jangan lupa adik-adik, dalam setiap hidup kita ini, apapun yang kita bisa, apa yang ada pada kita, apa yang kita mampu lakukan, itu semua karena Tuhan baik. Ya adik-adik ya, jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185. Ayat yang pertama ya adik-adik. Yesus di seluruh dunia.
setiap kemampuan yang boleh kami terima, yang boleh kami dapatkan. Kami senantiasa bersyukur dan menyadari ya Tuhan bahwa itu semua karena kuasa-Mu dan karena Engkau begitu baik kepada kami. Inilah kami ya Tuhan yang selalu mengucap syukur kepadamu dan memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengampuni kami dan melayakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kakak selalu mengingatkan buat adik-adik supaya selalu menjaga kesehatan, Rajin cuci tangan. sampai jumpa di minggu depan.